Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilma Fauzia, nomor presensi 18. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang kriteria investasi pada skenario yang ditentukan melalui persenan ini. Nah, langsung saja kita lihat di bagian sini. Ini sudah saya kosongi ini di bagian skenario 2. Untuk kondisi faktor pengeluaran yang dianalisis, pertama-tama kita copy paste dulu bagian ini. Nah, sudah. Selanjutnya kita pastikan dulu bahwa data di sini dan di sini itu harus sama. Nah, ini ada yang beda, langsung saja kita perbaiki. Nah, sudah. Lalu kita cocokkan lagi mana yang salah. Di sini ada ini biaya investasi masih salah. Kita ulang lagi, tinggal kita klik saja enter agar sama, disamakan saja. Selanjutnya ada Nah, sudah sebenarnya ini sudah sama semua. Ini dihapus saja untuk memudahkan kita. Nanti kan ini akan berubah-ubah. Jadi biar kita tidak terkecoh dengan hasil yang sebelumnya. Nah, selanjutnya kita lihat di bagian persenan ini mana variabel yang jumlahnya itu paling besar. Artinya paling besar itu berarti paling berpengaruh di usaha ini. Nah, di sini yang paling besar itu ada ini 12%. Ini punyanya nutrisi AB Mix. Dan ada hasil penjualan juga itu sangat berpengaruh. Jadi, skenario yang saya pilih ini adalah jumlah panen yang menurun. Sini saya kasih tanda. Nah, di sini kita tulis di sini kita tulis 0% terlebih dahulu. Nantinya ini akan jadi mencantumkan perubahan yang skenario yang kita pilih. Selanjutnya, seharusnya ini juga nutrisi ABMS juga bisa, tapi saya memilih jumlah panen saja. Nah, selanjutnya di bagian sini kita ubah. Untuk memasukkan rumusnya kita pakai yang di sini saja, tinggal klik enter. Lalu agar nanti ini bisa sesuai dengan skenario yang kita ambil, kita jumlahkan. F8 lagi, F8 dikalikan dengan ini. Nanti jika persenan ini berubah, maka nilai di sini juga akan ikut berubah. Nah, jangan lupa ini dikunci akan nanti ketika rumusnya ditarik itu tidak berubah. Enter, lalu tarik ke kanan. Nah, sudah. Selanjutnya, ini di sini sudah dicantumkan interpretasi kelayakan usaha kondisi normal. Jadi, jika usaha dinyatakan layak ketika NPV lebih dari 0, IRR lebih dari diskon rate yang dipakai, gross BC lebih dari 1, net BC lebih dari 1, dan PIP periode kurang dari umur bisnis. Maka usaha tersebut dinyatakan layak. Nah, selanjutnya kita akan menentukan interpretasi sensitivitas. Nah, sebelum itu kita ubah dulu ini skenario yang saya ambil yaitu penurunan
jumlah panen sebanyak 15%. Nah, ini nanti semuanya akan berubah. Di sini NPV-nya berubah, gross biji berubah, net biji berubah, IRR-nya juga berubah. Nah, selanjutnya kita masukkan saja di bagian sini kondisi normal. Ini kita masukkan kondisi normal beserta rumusnya. NPV kondisi normal, lalu enter. Lalu kita tarik saja ke bawah. Nah, ini. Nah, selanjutnya untuk yang baru ini juga kita copy, namun jangan copy rumus kita, tulis saja. Sama dengan minus 123 ya, 375,170. Enter. Selanjutnya untuk gross biji 0,92, net bisinya 0,70, nya 1%. Enter. Nah, selanjutnya ada di sini nilai perubahan penurunan panen 15%. Nah, cara menghitungnya yaitu dengan cara minus karena hasil dari NPV yang baru ini minus. Lalu ini tambah ini dibagi dengan ini. Enter. Nah, ini salah masukkan, ini tuh dikurangi. Nah, sudah, selanjutnya kita tinggal tarik ke bawah. Nah, jadi nah, jadi pada intinya itu ketika kan ini perubahan penurunan panen 15%. Perubahan variabelnya itu 15%. Ketika nilai perubahannya melebihi dari perubahan variabel itu dinilai sensitif. Nah, ini di bagian gross biji kan ini perubahannya itu impas ya, maksudnya ini impas. Jadi kita di sini impas. Jadi kelas di sini tidak terlalu sensitif. Nah, ini net bisi 46%, ini 15%, jadi ini sensitif. IRR-nya juga sensitif. Selanjutnya kita akan menentukan interpelasi nilai pengganti. Nah, nilai pengganti itu maksudnya adalah berapa sih penurunan jumlah panen yang bisa kita ambil ketika apa yang bisa kita ambil tetapi usaha tersebut itu masih tetap layak atau bisa disebut itu nilai impasnya atau setidaknya jumlah panen itu turun berapa sih agar usaha itu tetap layak. Jadi di sini kita buat nol lagi dulu, nol. Selanjutnya kita pilih di NPV. Sebenarnya ini juga bisa di gross bisi, net bisi ataupun IRR, intinya yang di kriteria investasi kita bisa ambil di ya NPV, gross bisi, net bisi maupun IRR. Nah, saya di sini akan mengambil yang bagian NPV. Selanjutnya NPV, kita ke data. Selanjutnya what if analysis, Volsik. Ini value-nya 0. Kenapa 0? Karena ketika NPV lebih dari 0 itu usaha dinyatakan layak. Selanjutnya ini diisi ini. Nah, jadi ini jumlah panen batas maksimal penurunan harga itu berarti 7%. Nah, kita tulis saja di sini. Jika variabel hasil merupakan variabel hasil, maka nilai yang dapat ditolerir oleh usaha ini apabila terjadi penurunan yaitu sebesar 7%. 7%.
Enter. Maka apabila terjadi penurunan hasil panen lebih dari 7%, usaha akan menjadi tidak layak. Nah, seperti itu. Jadi, pada intinya, ketika penurunan 7% itu masih layak. Nah, ketika penurunannya udah 8% itu menjadi tidak layak. Nah, mungkin sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.